Hello everyone. Judul pelajaran ini adalah Come Out From Among Them. Pertanyaannya, siapa them atau siapa mereka, dan kenapa umat Tuhan dipanggil keluar dari antara mereka? Kita baca di 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, oleh sebab itu keluarlah dari antara mereka dan berpisahlah dari mereka. Ini adalah firman Tuhan. Jangan menjamah hal-hal yang kotor, dan kalau itu sudah dilakukan, barulah aku yang adalah Tuhan akan menerima engkau. Artinya Tuhan nggak akan terima orang-orang yang ada di antara mereka dan tidak memisahkan diri dan masih menjamah yang kotor, tapi yang akan diterima lah yang sudah keluar, berpisah, dan tidak lagi menjamah yang kotor. Di Special Testimonies kita lihat bahwa ada orang-orang yang menulis surat kepada Miss White, dan orang-orang ini menanyakan mengenai Dr. Kellogg kalau dia percaya tulisan-tulisan roh nubuat, dan Kellogg bilang bahwa dia percaya tulisan-tulisan Miss White atau testimonies, tetapi sebenarnya dia tidak percaya. Jadi apa yang Kellogg bilang dia percaya, sementara Miss White bilang dia tidak percaya. Di surat yang ditulis oleh John Harvey Kellogg kepada G.I. Butler tahun 1903, dia bilang bahwa pertanyaannya tentang apa yang ditulis Miss White adalah, apakah Roh Kudus itu a person, oknum? Lalu Butler bilang, atau Kellogg bilang bahwa Butler bilang, bukan, dia bukan oknum, person. Lalu dikatakan di Alkitab kata ganti orang ketiga atau the personal pronoun he, dia itu digunakan untuk bicara tentang Roh Kudus. Dan Sister White juga menggunakan kata ganti orang ketiga he, dan dia bilang bahwa Roh Kudus itu adalah the third person. Jadi kata he itu menunjukkan seakan-akan dia itu adalah person, karena kalau bukan person yang digunakan adalah it. Tapi digunakan kata he, dan juga Sister White menggunakan kata the third person. Jadi Kellogg nggak bisa mengerti katanya kenapa Roh Kudus yang dibilang adalah person tapi bukan person. Kita baca tadi bahwa dia bilang dia setuju dengan apa yang Miss White tulis, sementara Miss White bilang dia nggak setuju dengan apa yang ditulis Miss White. Dan ini mengenai kata person dengan kata ganti orang ketiga he atau dia. Dan kita lanjut lagi, kita mau lihat apa yang dipercaya dan diajarkan oleh Kellogg, sehingga Miss White bilang kamu punya pengertian beda dengan apa yang saya maksudkan. Kita baca surat yang ditulis oleh A.G. Daniels kepada Willie White, anaknya Miss White. Dia bilang Kellogg dulu dia nggak percaya Trinitas, tapi dia sekarang percaya Trinitas. Dia bilang bahwa dia sekarang percaya ada God the Father, ada God the Son, dan ada God the Holy Ghost. Jadi yang dia maksudkan dengan he dan person ini, tentu saja maksudnya bahwa Roh Kudus itu adalah God the Holy Ghost. Sebagaimana Bapa adalah God dan Anak adalah God dan Holy Ghost adalah God, equal semuanya atau co-eternal. Sementara Misalnya bilang yang kamu percaya beda dengan apa yang kita ajarkan, dan dia percaya Trinitas. Misalnya bilang dia nggak percaya apa yang kita percaya. Di paragraf berikutnya kita lihat pekerjaan yang besar ini, yang hasil pekerjaannya adalah sangat pasti yang ditunjukkan kepada Miss White, cara tentang apa yang disodorkan atau apa yang diadvocate oleh Kellogg. Dan inilah yang dia bilang, saya sangat sedih atau sorry bahwa orang-orang nggak bisa melihat bahwa ini adalah unsur-unsur ular. Jadi ajarannya yang diajarkan Kellogg ada unsur-unsur ular, dan kita tahu ular digunakan setan untuk menyampaikan pekabarannya kepada Hawa. Jadi Miss White connect ajarannya Kellogg dengan apa yang dibilang di Taman Eden oleh setan kepada Hawa. Dan Miss White bilang, saya bilang itu demikian karena Tuhanlah yang bilang bahwa ini asal usulnya dari ular atau dari setan. Dan banyak orang oleh sebab itu sudah mulai meninggalkan iman kepercayaan fondasi kebenaran, dan sekarang mereka sudah memperhatikan atau mereka sekarang sudah menerima anjuran-anjuran roh-roh doktrin iblis. Mereka sudah tinggalkan iman. Dan untuk meninggalkan iman ialah untuk
percaya ajaran yang diajarkan oleh Kellogg, mana awalnya dia percaya doktrin panteism, dan sekarang dia percaya doktrin Trinitas. Dan Kellogg bilang yang dia percaya dengan Miss White beda, sementara Miss White bilang kamu punya keyakinan itu yang kamu ajarkan beda dengan apa yang saya maksudkan waktu saya tulis dalam tulisan-tulisan saya. Paragraf berikut kita lihat, kalau mereka tahu doktrin ini asalnya dari mana, ini adalah the depths of Satan. Artinya ini adalah ajaran yang sangat dalam dari setan. Jadi inilah doktrin daripada setan, sementara tadi kita lihat bahwa orang-orang ini percaya doktrinnya iblis. Jadi ajaran yang diajarkan dan diadvocate oleh Kellogg adalah ajaran-ajaran yang asal-usulnya dari the mind of Satan. Paragraf berikut kita lihat bahwa pendapat mereka ini adalah pendapat advanced scientific ideas dan nggak boleh dipercaya. Dan kita sudah belajar di pelajaran The Heavenly Trio bahwa Bapa itu disamakan dengan terang yang nggak kelihatan, anak seperti terang yang embodied, dan roh itu adalah terang yang menyinari. Dan itulah ajaran yang bertentangan dengan apa yang Miss White sedang ajarkan. Dan ini di-advocate atau diajarkan oleh Kellogg yang sekarang percaya doktrin Trinitas. Dan dikatakan bahwa semua representation ini adalah spiritualistic dan nothingness. Enggak perfect dan enggak benar. Mereka melemahkan dan membuat tidak ada efeknya the majesty, atau Bapa, atau God. Artinya mereka bilang bahwa God itulah Father, Son, Holy Ghost, sementara Miss White waktu dia bilang God, dia maksud satu oknum, yaitu Father. Jadi semua ajaran-ajaran yang ditentang Miss White asal-usulnya katanya dari setan. Lalu Miss White lanjut, dikatakan kecuali mereka memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh setan, mereka punya jiwa akan binasa karena tipuan-tipuan setan ini. Artinya ini adalah ajaran-ajaran setan. Mereka akan terima sebagai kebenaran apa yang salah, dan tambah lama tambah diyakinkan mereka akan kesalahan itu yang mereka bilang adalah kebenaran, yang asal-usulnya dari setan. Jadi Miss White sedang menghadapi ajaran-ajaran yang asalnya dari setan, yang sekarang mulai di-advocate oleh Kellogg, sementara Kellogg bilang bahwa dia punya pengertian sama dengan Miss White, sementara Miss White bilang tidak, yang kamu ajarkan beda dengan yang kita percaya sebagai doktrin Advent. Kamu mengajarkan sesuatu yang asal-usulnya dari setan. Sementara Miss White terima semua yang dia mengerti sebagai kebenaran melalui Roh Kudus langsung dari God. Kita lanjut di kutipan berikutnya. Yesaya 58 memberikan instruksi untuk kita sekarang. Serukan dengan nyaring, jangan ditahan-tahan suaranya, bunyikan seperti bunyi trompet yang keras, tunjukkan umat Tuhan pelanggaran-pelanggaran mereka dan rumah Yakub dosa-dosa mereka. Artinya harus dikabarkan bahwa ini adalah dosa dan gak boleh ditahan-tahan, harus dibilang sebagaimana dosa itu dosa. Lalu Miss White lanjut, God does not accept, Tuhan tidak menerima Kellogg sebagai pekerjanya. Artinya Tuhan tolak Kellogg tentu saja dengan ajarannya sebagai orang yang mengabarkan pekabaran surga. Ajaran Kellogg itu membuat dia bukan pekerja Tuhan. Dan Miss White lanjut, kecuali dia sekarang putuskan hubungannya dengan setan, dia bukan pekerjaannya Tuhan. Artinya yang diajarkan Kellogg adalah ajaran yang bukan asalnya dari tahta Bapa, tapi asalnya dari setan. Jadi pekerjaan Tuhan ini seharusnya tidak dihalang-halang kalau Kellogg bertobat. Lalu Miss White menulis, datanglah saya memanggil, datang untuk keluar dan berpisah dari dia. Dan dia ini adalah Kellogg dengan dia punya associates. Berpisahlah dari Kellogg, dari ajaran-ajaran Kellogg, dan dari associates-nya Kellogg atau teman-teman yang mengajarkan yang sama. Karena penuh dengan ragih. Dia bilang, saya sekarang memberikan pekabarannya Tuhan yang telah diberikan kepadaku untuk diberikan kepada semua yang mengaku percaya kebenaran. Dan semua yang mengaku percaya kebenaran harus memisahkan diri dari Kellogg, come out dan be separate from Kellogg dengan ajaran-ajarannya,
kalau kamu percaya kebenaran, karena yang diajarkan bukan kebenaran. Lalu dia lanjut lagi, come out from among them. Dia kutip 2 Korintus. Keluar dari antara mereka. Mereka inilah Kellogg dengan ajaran-ajarannya. Dan berpisahlah. Karena kalau kamu tidak berpisah, dosa mereka yang membenarkan yang salah dan menunjukkan itu sebagai atau mempersembahkan itu sebagai kebenaran akan tetap menghasilkan kebinasan jiwa. Jadi orang-orang yang percaya yang diajarkan Kellogg akan membinasakan jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus datang untuk selamatkan kalau mereka tetap percaya ajaran-ajaran Kellogg dan yang dia percaya adalah doktrin Trinitas. Di Wahyu 18 ayat 2 dan 4 dikatakan, Babylon sudah rubuh dan menjadi tempat kediaman iblis-iblis, tempat sangkar roh-roh yang najis dan sangkar burung yang kotor dan yang jahat. Jadi Babylon sudah jatuh. Dan ayat 4 dikatakan, dan saya mendengar suara lain dari surga dikatakan, keluarlah daripada dia, umatku, jangan ambil bagian dosa-dosanya dan jangan terima kutukan yang akan diberikan atau dicurahkan kepada Babylon. Jadi untuk keluar, untuk pisahkan diri ialah untuk pisahkan dari Babylon. Dan ajaran Kellogg ini adalah ajaran Babylon, karena dia terimanya dari setan, bukan dari Tuhan. Keluarlah dari ajaran-ajaran ini. Harus pisahkan diri dari Babylon. Kita baca di Catechism of the Catholic Church, kita baca, the mystery daripada the most holy Trinity adalah central mystery daripada gereja Katolik, sentral, dan adalah sumber dari semua misteri. Artinya sentral, pusat, sumber, mata air. Artinya semua misteri daripada ajaran gereja Katolik berfondasi di ajaran Trinitas, dan itulah misteri. Dan dikatakan it is the most fundamental and essential teaching. Artinya ini adalah doktrin yang paling dasar. Inilah fondasinya. Sehingga semua ajaran itu ada hubungannya dengan Trinitas karena inilah akarnya. Jadi ini adalah ajaran misteri. Misteri adalah sesuatu yang nggak bisa dikenal. Sementara kita punya keselamatan tergantung dari kita kenal God kita. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Inilah kehidupan kekal agar mereka bisa mengenal Engkau, only true God, dengan Jesus Christ yang Engkau kirim. Jadi kalau misteri artinya umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Tidak berpengetahuan adalah misteri. Jadi kita bisa lihat bahwa ajaran Trinitas ini adalah ajaran doktrin sentral, sumber dan fondasi dan terpenting daripada gereja Katolik. There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Di Wahyu 17 ayat 5 dikatakan, di dahinya tertulis nama. Kita tahu nama adalah karakter, dan dahi melambangkan dia punya mind. Artinya dia punya mind adalah mind atau karakter. Dan apa karakternya siapa? Karakternya misteri, karakter Trinitas, karakter Babylon. Dan misteri adalah Trinitas. Artinya orang-orang yang menerima doktrin ini, doktrin misteri, doktrin Trinitas adalah doktrin Babylon. Dan mereka nggak akan menerima di dahi mereka nama Bapa di Wahyu 14 ayat 1, karena ini bukan the mind daripada Bapa. Ini bukan pekabaran Bapa. Ini asalnya dari penipu, setan, ular tua itu. The time has come for the true light to shine amid moral darkness. The third angel's message has been sent forth to the world, warning men against receiving the mark of the beast or of his image in their foreheads or in their hands. To receive this mark means to come to the same decision as the beast has done, and to advocate the same ideas, in direct opposition to the word of God. Kita baca di Signs of the Times, gereja yang mundur atau gereja yang murtad adalah gereja yang mengurangi jaraknya antara dirinya dengan kepausan. Gereja yang murtad adalah gereja yang tambah lama, tambah mirip dengan kepausan. Dari doktrinnya kita bisa lihat, tambah lama tambah mirip. Dan ini semua sudah dinubuatkan di Alkitab. Kita sudah hidup di akhir zaman. Kita punya keselamatan tergantung dengan kita percaya firman Tuhan, murni dari tahta Bapa,
Dan kita nggak bisa nerima doktrin yang asal usulnya bukan dari the mind of God. Di Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, fear God, give God the glory. Muliakanlah Bapa. Nggak bisa kita fear God, lalu yang dimuliakan ada 3 God, sementara dibilang fear God, give Him the glory. Him itu satu God. Walaupun anaknya God, nah dia adalah God in infinity, tapi dia bukan God in personality. Kalau individualnya cuma ada satu God. Ada 2 God yang nature-nya God, tapi cuma ada satu God yang personality-nya God. To God be the glory. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith, and engaging in a process of reorganization. Were this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. Their foundation would be built on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure.